Halo sahabat positif, kembali lagi bersama kami di podcast Suara Positif, ruang berbagi energi positif dan inspirasi kebaikan. Kali ini tentu saja kembali lagi bersama dengan saya Muhris, bersama dengan Bang Wahyudi. Halo. Nah kali ini kita Bang sudah kedatangan seorang narasumber anak muda. Beliau ini bisa kita bilang sebagai seorang aktivis pendidikan lah, atau orang yang berfokus pada dunia pendidikan. Mungkin langsung kita sapa saja. Beliau ini bernama Cherry Rabiulansari atau biasa dipanggil Mbak Cherry ya. Iya. Selamat malam Mbak Cherry. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, ini kan lagi musim apa ya? Musim cuacanya lagi nggak menentu. Gimana kondisinya sehat? Ya, seperti suara ini sekarang, jadi mohon maaf para penonton agak bindeng mungkin ya, karena beberapa hari ini demam sih Kak, tapi nggak apa-apa. Iya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, termasuk juga para kru kita, teman-teman kita, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, mungkin mengawali dialog kita Bang, pada episode kali ini, sebelum nanti kita pada masuk pembahasan-pembahasan yang spesifik soal pendidikan, mungkin kita mau tanya dulu nih tentang latar belakang Mbak Cherry gitu. Nah, boleh cerita dulu. Cerita dulu. Ya. Mungkin Mbak Cherry misalnya lahirnya di mana, kemudian pada akhirnya bisa menempuh pendidikan tinggi itu seperti apa ceritanya? Silakan. Oke. Terima kasih Kakak. Aku langsung cerita ya. Ya, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cherry Rabiulansari. Biasa dipanggil Cherry, manis belakangnya. Cherry manis. Tapi itu beneran nama asli ya kayak bukan nama panggung. Iya. Kemudian saya lulusan Universitas Lumangkurat, S1 Sosiologi. Terus sudah berkecimpung di dunia pendidikan sejak tahun 2018. Asli orang Banjarbaru. Gitu. Asli Banjarbaru ya? Betul. Tapi tinggalnya di Banjarmasin. Ya, saat ini setelah merit ke Banjarmasin. Berarti kurang lebih 7 tahun ya? Sejak menggeluti pendidikan dari ya? 2018 tadi. Betul. Nah, Asal ketertarikan dengan pendidikan. Oke. Jadi ini cerita banyak ya, apa ya. Jadi menggeluti dunia pendidikan itu semua karena keterpurukan sih sebenarnya. Jadi waktu itu saya lulusan SMA, saya lulusan SMA 1 Banjarbaru, gitu ya. Nah kan udah tahu pasti ya, lulusan SMA 1 Banjarbaru itu pasti lulusnya langsung universitas ternama di Indonesia, gitu kan. Nah di saat itu saya udah daftar kemana aja, mau PTN, kemudian kedinasan, sampai politeknik juga, itu selalu gagal gitu Pak. Jadi merasa kayak, aku emang sebodoh ini ya, gitu loh. Nah jadinya saat itu saya memutuskan untuk gap year. Gap year itu menunda kuliah dalam 1 tahun. Nah jadi ketika menunda kuliah itu, sempat mengurung diri di dalam kamar ya, sempat frustasi lah gitu karena ngeliat teman-teman tuh sampai kuliah luar negeri Pak. Sedangkan saya tuh merasa, padahal waktu SMA itu saya lumayan aktif gitu di SMA, dianggap orang ya mohon maaf agak sombong, pintar tapi ternyata lulus SMA jadi ngerasa gagal. Nah, tapi setelah itu saya cari cara nih supaya bangkit ya. Motivasi itu ada lagi. Nah, karena saya dulu dari SD sempat les privat, saya bukalah bimbel gitu, bimbel sendiri gitu. Itu pun karena lihat-lihat di Line gitu. Kemudian zamannya BBM gitu ya. Banyak teman-teman yang gap year bangun les, jadinya bangun les sampai pada akhirnya berkembang akhirnya sampai sekarang. Jadi waktu membangun les itu pada posisi gap year tadi ya? Ya, betul. Jadi cukup menarik ya kalau misalnya kita dengar cerita dari Mbak Cherry ini. Tapi saya masih penasaran proses bangkitnya tadi. Kan 1 tahun ya? 1 tahun kamu menunda kuliah. Sampai ambil keputusan, oke saya bikin bimbel. Itu apa yang memotivasi itu? Iya. Jadi waktu itu kan saya merasa useless ya Pak ya, merasa kayak benar-benar teman-teman tuh merasa oh mereka udah pada sukses, saya belum gitu, saya malah gagal terus gitu. Awalnya saya nggak pernah nyerah, ikut CPNS 2 kali 2 tahun gitu ya, itu selalu sampai wawancara. Itu pada saat lulus SMA daftar CPNS? Langsung daftar CPNS, itu sampai wawancara Kak. Dan saya tuh selalu gagal di misalnya nih yang diambil 10 orang, saya yang 11.
gitu. Oh. Itu dua kali Dari berturut-turut. formasi 10 orang yang dicari, Iya. Tipis ya. posisinya di 11 peringkatnya. Iya, Tipis betul. banget berarti ya. Tipis banget dan banyak sekali lah pokoknya daftar politeknik gitu kan. Itu juga misalnya keterima 5, saya paling di ranking 7, 6 gitu kan. Itu saya bingung kenapa ya gitu. Pada akhirnya saya melihat ke jendela kamar gitu karena ngurung diri kan. Iya. Di dalam kamar terus saya lihat tanaman-tanaman wih-wih banget. Iya. Tapi saya benar-benar ngeliat dan saya ngerasa kayaknya hewan kecil aja tuh punya manfaat gitu. Aku baru umur 18 tahun, baru umur 17 tahun, masa perjalanan masih panjang, masa berhenti sampai sini aja sih gitu kan. Jadi pasti ada jalan nih gitu buat bermanfaat juga gitu. Jadi ternyata hidup itu tidak hanya mengikuti timeline orang-orang yang habis lulus SMA langsung kuliah. Ternyata ada loh jalan yang emang lebih bagus lagi untuk kita gitu. Jadinya Artinya mungkin Tuhan sudah menakdirkan jalannya Mbak Jerry seperti ini, temannya seperti ini, sehingga pada akhirnya Mbak Jerry menemukan jalannya sendiri gitu. betul, dan ternyata jalan ini yang terbaik gitu, yang akhirnya membuat saya seperti sekarang. Gitu. Kalau boleh tahu tadi sudah membuka bimbel kan ya? Iya. Nah, bimbelnya ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Bimbelnya. Bimbelnya teman-teman bisa cek di websitenya aksicerdas.com. Aksicerdas.com. Dulu itu namanya Goldinak gitu. Jadi sempat beberapa kali ganti nama. Awalnya saya sendiri gitu ya, karena tadi keterpurukan tadi berjalan sendiri. Kemudian ada teman juga yang ternyata gap year, dia ngeliat, Cherry kok kamu bisa sih bangkit lah gitu. Ketika dia tuh juga sedih lah gitu. Akhirnya dia ikutan ngeles dan akhirnya dari mulut ke mulut, dari misalnya ibu murid 1 rekomendasiin ke ibu murid 2, akhirnya kami sampai keteteran. Jadinya awalnya 1 orang jadi 3 orang sampai akhirnya sekarang udah 20 sampai 30 pengajar. Gitu sih Kak. Saya juga dulu sambil les itu saya ngajar TK. Luar biasa ya. Kalau boleh tahu untuk yang di bimbel ini anak-anak setingkat SD, SMP, SMA atau gimana? Iya, dari TK sampai SMA ada. Semuanya ya berarti ya? Iya, ada les privat sama les kelompok juga ada. Gitu. Dan kami mengutamakan pendidikan karakter. Nah, karena beliau sudah menyinggung masalah pendidikan karakter, mungkin ada sedikit yang membesit lah di kepala saya gitu. Mengenai pendidikan karakter. Jadi masalah karakter ini kan memang salah satu yang bisa membentuk anak-anak itu kan adalah lingkungan dia bermain. Salah satunya misalnya di sekolah. Boleh nggak kita dengar pandangan dari Mbak Cherry gimana sih sebenarnya pendidikan karakter anak-anak era sekarang gitu? Dengan mungkin kita bisa bilang zamannya orang tua kita lah. Apa sih yang membedakan? Karena kalau kita lihat ikuti kasusnya, karena kalau kita lihat ikuti kasusnya ini kan seolah-olah dia mengatakan karakter anak bangsa sekarang sedang merosot gitu. Apakah benar seperti itu sebenarnya? Iya. Oke. Mungkin saya cerita dari pengalaman saya sehingga jadi relawan pengajar ya. Ya. Saya kan beberapa kali ikut relawan pengajar. Jadi sebelum saya bangun bimbel itu, saya menggeluti dunia pendidikan dan senang banget sama dunia pendidikan. Itu karena saya ikut kelas inspirasi gitu. Nah, setelah ikut kelas inspirasi, saya ikut berbagai komunitas. Ya, ada komunitas literasi seperti komunitas Inspiralova atau misalnya Forum Indonesia Muda dan yang lain. Komunitas yang memang gerakan sosialnya itu adalah menjadi relawan pengajar. Nah, ada beberapa fakta yang saya temuin dan ini nggak cuma di satu sekolah aja gitu. Jadi setiap saya melakukan edukasi ke sekolah-sekolah berbeda daerah, itu faktanya sama. Yang pertama, misalnya nih hari Jumat sama Sabtu, ini murid harusnya masuk nih ya, harusnya masuk gitu. Tapi mereka tuh kebanyakan bolos gitu. Nah, kebanyakan bolos. Terus udah ditanya tuh sama gurunya, kenapa gitu kan? Ternyata itu semua karena dari orang tuanya gitu. Iya. Orang tuanya melarang atau gimana? Ya, orang tuanya meminta anaknya untuk membantu mereka bekerja. Kalau kita tarik garis lurusnya mungkin ini ada sangkut pautnya dengan masalah ekonomi sebenarnya, Pak. Betul. Jadi memang implikasinya ke masalah ekonomi. Tapi yang paling jauh lokasinya di mana waktu jadi relawan tadi? Ya, paling jauh di kemarin baru aja awal bulan Oktober. Oktober. Oh iya. Ya,
gitu ke Tumbang Tahai di Kota Palangkaraya, tapi di pelosoknya lah, ke Tangkiling. Berarti Mbak Jenny memang betul-betul ya masuk ke daerah-daerah yang bisa dibilang dari segi akses itu agak sulit gitu ya. Ya, betul. Terutama dalam hal masalah pendidikan gitu. Iya, betul. Saya udah ke Kalteng gitu ya, ke daerah Tumbang Tahai itu di SD. Kemudian saya juga pernah edukasi ke SMA daerah pelosok Kalsel. Di situ juga permasalahannya sama gitu. Jadi orang tua sekarang itu niatnya punya anak itu tidak, ya saya sebenarnya tidak mengeneralisir ya, tapi kebanyakan dari mereka adalah mempunyai anak itu adalah investasi masa depan, yang mana anak itu semakin banyak anak semakin banyak yang bisa bantu mereka. Nah, akhirnya karakter anak itu ya menyesuaikan dengan orang tuanya gitu. Jadi pendidikan di rumah itu paling penting sih. Tapi sebenarnya dengan statement tadi, kan orang tua menganggap ini anak adalah investasi masa depan buat mereka ya. Banyak anak, betul. banyak rezeki. Banyak anak bisa rezeki. Ini kalau kita mau benar atau salahnya, ini benar atau salah sebenarnya? Kalau Dari perspektif pendidikan dulu ya. Kita tadi kan bicaranya pendidikan yang ya pembentukan karakter. Iya, Kan? Ini gimana nih lihatnya? Pertanyaan tertutup ini ya, benar atau tidak? Kalau dikatakan benar atau tidak itu relatif sih ya Pak. Tapi yang saya temukan kesalahannya, pengalaman saya jadi relawan ini adalah orang tua ini yang di daerah pelosok ya. Tapi bukannya, mohon maaf, bukannya saya merendahkan atau apa gitu ya. Tapi kebanyakan dari mereka dan hampir sama masalahnya adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural. Jadi mereka ini sudah tahu ya masa depan mereka tuh gitu-gitu aja gitu. Nah, jadi mereka merasa masa depan mereka bisa diubah dengan memiliki anak, bukan dengan pendidikan. Gitu. Jadi aku mau punya anak satu gitu kan. Biar nanti aku bisa bantu anak itu bisa bantu aku buat bekerja di daerah, misalnya daerah pesisir gitu ya, pesisir sungai gitu. Biasanya kan ada yang jadi nelayan gitu ya, atau pengambil kayu bakar atau apa gitu. Nah, anak satu bisa bantu mereka. Terus misalnya kurang nih tenaganya, yaudah kita bikin anak lagi gitu untuk bantu mereka lagi gitu. Sesimpel itu ya? Ya, sesimpel itu. Sehingga banyak sekali anak-anak yang sudah ditanyain gurunya, kenapa kamu nggak masuk? Saya stres Pak, gitu. Di rumah saya udah disuruh-suruh gitu. Masa harus sekolah lagi? Iya, masa saya sudah ini saya sekolah lagi gitu kan. Bahkan ada yang mohon maaf di rumah pun mereka ya sampai dipukuli gitu karena mau sekolah gitu. Akhirnya banyak yang nggak lanjut lah. SD nggak lanjut SMP. Jadi mungkin karena tadi kita juga berbicara soal daerah-daerah pelosok, sebenarnya mungkin tidak semua. Tapi memang hampir sebagian yang ditemukan seperti itu. Dan mungkin saya ingin mencoba menyampaikan sedikit perspektif pribadi. Jadi memang kenapa pada akhirnya anak diperlakukan seperti itu? Karena orang tuanya kan juga tidak berpendidikan ya. Betul. Akhirnya karena orang tuanya tidak berpendidikan, maka itu turun kepada si anak. Betul. Dan nanti itu bisa menjadi persoalan di masa yang akan datang juga. Betul. Nah, memang sebenarnya orang tua kan meskipun dia tidak berpendidikan, seharusnya bisa memberikan kesempatan yang lebih baik kepada anaknya setidaknya begitu. Makanya kan tadi disebut kemiskinan struktural. Iya, betul Bang. Nah, saya tertarik dengan tadi cerita tadi. Kalau kaitannya dengan ini kan sebenarnya ada kewajiban negara buat hadir ya. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita bicara konteks misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar, tugas negara itu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Nah, kalau kita mau memangkas kemiskinan struktural tadi lewat jalur pendidikan, menurut Cherry kira-kira kehadiran negara itu yang seperti apa yang mestinya nih? Jadi ini masalahnya kompleks banget sih Pak. Iya, betul. Karena masalah pendidikan itu nggak cuma dari negara gitu, tapi juga dari orang tuanya, dari muridnya gitu. Semuanya tuh harus kerjasama gitu. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Contoh gini, setiap saya melakukan relawan tadi ya, Di lapangan, ya. pasti gurunya itu yang cerita sama saya, curhat gitu. Kalau dia itu sampai ke rumah muridnya. Menjemput, Betul. Bilang kalau Bu, ini anaknya gitu, ayo sekolah, gitulah diajak gitu kan.
tapi orang tuanya yang melarang, bahkan sampai mengusir gurunya gitu. Iya. Jadi guru tuh udah melakukan semaksimal mungkin gitu untuk mengikuti ya peraturan negara lah gitu kan, perintah negara gitu kan, mencerdaskan bangsa gitu. Tapi apa daya kalau misalnya orang tuanya tidak memiliki keinginan yang sama gitu. Jadi itu penting banget, pendidikan itu tidak hanya tentang bagaimana sekolah untuk anak-anak, tapi juga tentang parentingnya gitu ya kan, tentang yang motivasi lah gitu. Dan masalahnya pendidikan sampai parenting itu ya, pendidikan parenting itu tidak sampai ke pelosok itu. Mereka hanya solusinya itu bikin sekolah di pelosok gitu. Tapi enggak dipikirkan keberlanjutannya itu seperti apa. Ternyata permasalahannya bukan di sekolahnya, tapi di orang tuanya, ya kan gitu. Mungkin ini salah satu tantangan kalau kita bicara soal guru, ini kan ada guru yang namanya guru honorer ya. Biasanya mereka tuh lebih banyak bekerja itu di daerah-daerah pelosok yang saya tahu ya. Nah, itu mungkin menjadi salah satu tantangan mereka. Makanya kan kalau kita baca, misalnya kita baca di sosial media itu memang lebih banyak yang menyuarakan agar seharusnya yang gajinya ditinggikan itu para guru honorer gitu. Karena memang dari segi, bisa dibilang dari segi perjuangan itu mereka mati-matian gitu. Walaupun misalnya ada hashtag guru adalah pahlawan tanda jasa, yang nggak bisa juga. Guru mengajarkan atau misalnya menuju ke satu tempat, dari satu tempat ke tempat yang jauh itu kan butuh biaya, transportasi dan segala macam. Jadi memang persoalan masalah pendidikan ini kan dari hulu ke hilir, dari hulu ke hilir ini memang masih menjadi problematika gitu. Kompleks sebenarnya. Tapi sedikit Bang, tadi masih masalah kalau kita bicara soal keterlibatan pemerintah gitu ya. Sebenarnya apakah karena memang, ini kita bicara soal perspektif kita aja yang ada di sini. Apakah sebenarnya karena memang pemerintah tidak maksimal gitu ya dalam mengatasi persoalan pendidikan yang nanti akan berimplikasi kepada persoalan kemiskinan, atau memang sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya ini, tetapi memang ini tantangannya sebenarnya justru ada di masyarakat itu sendiri gitu. Sama kalau menyinggung sedikit soal korupsi misalnya, kita juga tidak bisa sebenarnya menyalahkan pejabat. Karena pada hari ini pun ketika misalnya kalau kita baca kasus-kasus yang ada, misalnya ada kasus mobil pembawa solar ya atau apa gitu, tumpah misalnya. Masyarakat bukannya membantu malah mengambil itu yang bukannya. Jadi itu sebenarnya permasalahannya bukan hanya ada di atas tapi juga di masyarakat. Nah, saya ingin menyimpulkan secara sementara bahwa ini sebenarnya persoalan cara berpikir masyarakat gitu yang harus diubah. Yang disimpulkan dulu. Ya, untuk sementara. Kita diskusinya masih panjang, Pak. Masih panjang. Kalau tadi menyangkut orang tua, saya pernah membaca cerita tentang Thomas Alva Edison. Pernah mendengar ini ya? Tahu namanya. Kaitannya kan dengan orang tua ya. Jadi kan ceritanya itu dia ini kan ketika disekolahkan, kemudian gurunya itu menulis surat kepada orang tua, kepada ibunya lebih khusus kan ya, mengatakan bahwasanya anak ini memang anak yang idiot gitu, nggak bisa diajari gitu. Tapi kemudian oleh ibunya surat ini, ketika anaknya seorang Thomas ini bertanya apa suratnya, dia mengatakan kamu itu terlalu jenius untuk diajarkan di sekolah gitu. Sehingga berikutnya ibunya kemudian yang mengajari dia sampai kita menikmati hari ini bagaimana lampu itu bisa terang benderang di dunia, ya kan? Ini kan para orang tua nih, ya kan? Nah, kalau kaitannya dengan para orang tua, sebenarnya kaitannya juga dengan peran negara. Itu kan bukan hanya sekedar bicara antara guru dan murid kan, tapi yang paling penting tadi sentuhan negara terkait dengan bagaimana mengubah pola pikir orang tua, ya kan? Ini kan yang tadi tersentuh hari ini kan. Sebenarnya ini juga tidak hanya terjadi di rakyat-rakyat di pelosok gitu. Ya, disimpulkan mendengar sih pasti ada yang seperti ini sebenarnya. Jadi kalau saya punya anak gitu ya, sebagai sebuah case kita yang baru bahwasanya kalau kita punya anak yang minimal dia bisa bantu saya lah ya. Bantu saya bekerja, kemudian nanti pada saat saya tua nanti dia bisa bantu saya gitu. Padahal ini kan sesuatu yang mesti diluruskan. Nah, jadi kalau kita berbicara peran negara, berarti peran negara yang tidak tersentuh di aspek ini yang mestinya perlu kita tingkatkan. Nah, kalau kaitannya dengan orang tua, ini kan satu misalkan peran negara ini kan luas. Satu misalkan perannya
ini kan ada wilayah yang luas, di sana tuh ada gubernur. Mm-mm. Kemudian ada gubernur di bawahnya lagi ada Berarti bupati, ada wali kota, ada Iya. camat, ada lurah, kepala Iya. desa, ya kan? Nah, kalau secara struktural sebenarnya ini memainkan peran yang cukup signifikan terkait dengan bagaimana membuka wawasan orang tua, ya, saya kira pelan-pelan ini orang tua juga akan terbuka. Nah, di beberapa negara, salah satu caranya membuka wawasan orang tua itu selain dikumpulkan adalah membawa mereka keluar. Itu, jadi diperkenalkan sama dunia luar gitu. Betul. Nah, karena kalau mereka tetap di situ, mindsetnya nggak akan berubah gitu. Jadi salah satunya cari dulu nih keluar nih, pengen lihat dunia kira-kira begitu. berarti ini kaitannya masalah sistem nih Bang. Iya. Betul. Jadi karena kan tadi kata Jerry, gurunya itu sudah berupaya sedemikian rupa. Jadi kira-kira kalau kita bicara SOP nih, Iya. gurunya sudah mulai, gurunya udah mau ngajar, muridnya nggak datang didatangin ke rumah, Iya. ya kan? Tapi yang melarang orang tua ada kan? Iya. Berarti kan ada problem nih, Ya. ya kan? Ada problemnya di orang tua. Nah sehingga orang tua nih yang mesti disentuh gitu. Nah berarti pemerintah juga harus punya kesadaran bahwasanya bagaimana caranya mengubah mindset orang tua. Betul. Nah mappingnya daerah-daerah terpencil ini kan sudah ada gitu, ya kan? Nah, sehingga ini mestinya bisa terurai gitu, ya. Dengan kita punya anggaran yang besar segala macam gitu. Kita mulai dari sini gitu. Kalau kita mau memangkas masalah kemiskinan struktural tadi. Betul. Iya. Sebagai fakta ya Kak ya. Iya. Itu benar banget sih, saya setuju banget. Karena buktinya setiap saya berkunjung ke sekolah-sekolah anak-anak tadi itu cita-citanya itu pasti sebatas apa yang mereka tahu aja. Ketika saya di Kalteng gitu ya, ketika ditanya cita-citanya apa gitu, ya mereka itu mengikuti pekerjaan ayahnya, misal supir truk gitu. Dan itu yang dilihat hari-hari ya. Artinya imajinasinya tidak terbuka gitu. Iya, mereka nggak tahu dunia luar, itu benar Pak. Kemudian yang baru aja kemarin di Palangkaraya itu gitu ya, gurunya itu karena nggak mau bikin anak ini stres, jadinya diajak main voli gitu kan, main voli, main sepak bola. Jadinya ketika kami tanya cita-citanya apa, hampir semuanya itu maunya atlet sepak bola sama atlet voli. Mau cewek cowok sama gitu, tentara, dan paling tinggi itu tentara. Iya. Jadi itu yang ini faktor ya, karena mereka nggak keluar, bener banget itu Pak, nggak tahu dunia luar. Jadinya penting banget kita ini sebagai aktivis ya, yang dari luar itu ya kasih tahu lah ke mereka bahwa dunia itu sangat luas, kira-kira Betul. begitu ya, tidak sebatas apa yang mereka ketahui di daerah mereka ya. Iya. Saya tadi sepakat bahwasanya mesti ada kolaborasi antara satu pemerintah, Ya. ya kan? Tadi juga para aktivis sama orang tuanya gitu. Jadi memang lingkaran ini yang kemudian membuat kesepakatan gitu. Kalau kita mau mangkas, karena namanya kemiskinan struktural ini kan bagaimana orang tuanya begitulah anaknya, nanti anaknya juga begitu gitu. Terus begini gitu. Nah, ini yang mesti dipangkas sebenarnya. Persoalan mendasar kita di pendidikan. Belum lagi kita bicara karakter tadi ya. Iya. Nah, ini kan ada baru kejadian nih, kita shifting dikit lah ya. Iya. Nah, ceritanya sekolah itu ya. ada anak didik yang saya nggak tahu kronologisnya, karena saya nggak baca beritanya secara utuh. Nanti saya juga akan menyampaikan sedikit perspektif mengenai informasi ini. Jadi itu kan kalau saya baca berita di salah satu sumber itu kan ada anak pelajar laki-laki yang dia merokok di sekolah. Iya. Di kantin. Kantin ya. Nah, ditegur sama kepala sekolahnya, kemudian menurut informasi itu terjadi pemukulan. Nah, tapi yang mau fokus saya bukan pemukulannya sebenarnya, tapi pada proses bahwasanya ada pelajar yang merokok di sekolah gitu. Ya kan? Kemudian mungkin ya kepala sekolah ini kan karena dia berada di lingkungan pendidikan, dia bertanggung jawab bahwasanya menegur, ya kan, menegur pelajar ini, ya kan, ini tidak benar begini, kira-kira begitu ya. Nah, kaitannya dengan tadi pendidikan karakter, ini kira-kira kembali lagi yang konsep di mananya nih? Karena memang ini kayaknya ada yang salah konsep nih. Nah, karena ketika ini jadi booming media, orang tuanya kan bela anaknya nih. Iya. Kenapa kepala sekolah jadi menampar anak saya gitu? Iya. Ya kan? Ada yang seolah-olah nggak sinkron. Guru kira-kira meluruskan, tapi orang tua membela anak gitu. Nah, bahkan sempat kemarin dinonaktifkan dulu oleh gubernurnya, gubernur daerah apa saya lupa. Kemudian karena viral kan, diangkat oleh media, mungkin ada serangan luar biasa di sosial medianya yang bersangkutan, wakil gubernur itu akhirnya diaktifkan kembali kepala sekolahnya gitu.
Gimana? Perspektif ya. Pandangan bacanya gimana? Iya, mohon ini disclaimer dulu perspektif. Ya, nggak apa-apa. Ini kita pendapat pribadi Ya, aja ntar sebenarnya. viral kan masuk ini. Jadi yang pertama itu adalah siswa merokok. Itu udah salah. Ya, Ya Pakan. kan? Itu sudah salah. Tapi kita lihat lagi faktornya apa gitu. Nah, yang kita udah bahas dari tadi adalah dia adalah cerminan dari orang tua atau lingkungan sekitar. Ya. Nah, lingkungan sekolahnya kita lihat lagi. Itu lingkungan sekolahnya itu kalau nggak salah di samping-sampingnya hutan ya, Kak. Kalau nggak salah ya, saya lihat Saya nggak fotonya. spesifik baca, tapi sepertinya iya deh. Iya, Saya kan? baca sekilas. Nah, lingkungan sekitarnya ini kan misalnya ya ada bapak, misalnya pedagang atau apa gitu yang memang sering merokok, Ya. gitu kan. Nah, otomatis dia akan mengikuti Terbawa. gitu. Nah, kemudian yang kedua, guru memukul gitu ya. Nah, saya kurang tahu apakah mungkin sudah diperingati sekali, 2 kali gitu kan oleh gurunya, tapi tetap merokok, sampai mungkin gurunya emosi, saya juga kurang tahu. Ya. Tapi guru memukul juga tidak 100% dibenarkan gitu kan. Karena ya itu jadi bumerang lagi di saat sekarang gitu. Nah, orang tua melaporkan guru ya mungkin karena dia tidak tahu kejadian aslinya seperti apa. Jadinya ya ini sih Dilematis ya. karakter dilematis karakternya. Orang tua itu harusnya memiliki pengetahuan benar dan salah yang hakiki, yang benar lah gitu. Betul. Jangan sementang-mentang ini anak saya, pokoknya anak saya yang benar. Ya, jangan juga. Gitu. Akhirnya ya kalau dikatakan salah yang mana, ya salah dua-duanya. Gitu. Tapi guru benar, ya ada benarnya juga, gitu kan, marahi. Gitu sih. Tetapi kan ya ini karena netizen ini kita luar biasa ya. Jadi, zaman saya dipukul kayak gitu, wah biasa. Zaman kapan sih gitu? Terus ada yang bilang kita kalau balik ke rumah bukannya malah didukung orang tua, malah kita tambah. Misalnya kalau dipukul di sekolah, di rumah dipukul lagi gitu. Pertama, saya merasakan zaman itu, Bang. Nah, termasuk saya merasakan zaman itu. Oh gitu, tahun berapa, Kak? Tahun berapa ya? Zaman saya. Ya, zaman saya. Intinya kalau masalah fisik itu ya saya merasakan lah. 90 masih begitu. Penggaris kayu yang saya persis masih ingat penggaris kayu yang panjang itu di kepala pernah patah. Tetapi saya merasa di zaman itu ya zaman itulah ada masa lalu aja gitu. Tetapi begini, pendapat saya pribadi ya soal peristiwa yang terjadi. Pertama, saya sepakat bahwa guru memukul itu untuk di era sekarang tidak dibenarkan, Pak. Apapun konteksnya. Tapi kalau memang memukul yang dimaksud adalah begini, gini ya, ada memukul dan ada memukul. Nah, itu kan durasinya berbeda. Kita nggak tahu kan aslinya gimana. Memukul dan memukul, itu kan berbeda gitu. Kalau yang dimaksud memukul bisa jadi itu. Karena memang sekarang bahasa media itu kan bisa dibombastis ya. Iya. Nah, Kalau yang dimaksud adalah memukul kasih sayang, is oke lah gitu. Apalagi yang dipukul misalnya anak laki-laki, masa sih sampai ngadu ke orang tua gitu. Tapi kalau yang dimaksud adalah memukul, nah ini beda cerita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah si anak sekalipun dia merokoknya di luar sekolah, kalau ini perspektif saya, Bang. Kalau misalnya dia masih melihat sekolahnya, itu dia masih nggak boleh. Karena dia masih dalam cakupan, dia masih bisa dipantau oleh para guru. Nah, yang ketiga adalah begini, sebenarnya guru kita juga harus memberi contoh lah. Jadi kalau misalnya di lingkungan sekolah, guru yang perokok jangan ngerokok. Akhirnya kan nanti murid, guru merokok gitu. Artinya kita sebelum melarang harus memberikan contoh gitu. Sama juga misalnya saya ingin bahas sedikit ya, mohon maaf ya, ini terpaksa harus saya bahas, mudah-mudahan tidak viral gitu. Saya ingin mengusulkan kepada pemerintah, mudah-mudahan didengar. Maksud saya sederhana. Jadi kalau misalnya hari ini ada ASN yang sedang ada di kantor, selama masih jam kerja, tolong larang mereka ber-TikTok ria. Atau misalnya live Instagram. Atau kalau misalnya mereka masih berseragam dinas, dan mereka berada di luar, tidak boleh mereka melakukan live Instagram segala macam. Karena mereka selama menggunakan seragam itu, mereka membawa nama negara. Jadi sederhana poin saya, kalau misalnya hari ini pemerintah ingin mengatur, sebenarnya ini terkait dengan masalah sistem. Karena saya sangat sedikit jengkel kalau melihat hari ini ada seorang entah guru, entah dia PNS, dia masih menggunakan seragam dinas, tapi dia malah live gitu. Menurut saya itu tidak memberikan contoh yang baik. Nah sama kalau kita tarik tadi konteksnya masalah itu. Ya, sama tadi konteksnya masalah. Akhirnya kenapa siswa itu merokok? Bisa jadi karena dia meniru ada gurunya merokok. Bisa jadi ya. Atau karena memang tadi betul masalah lingkungan di sekitar sekolahnya gitu. Jadi memang dalam konteks ini
dua-duanya salah. Tapi kalau misalnya siapa yang lebih disalahkan, saya akan menyalahkan siswanya karena jelas-jelas di situ ada aturan misalnya tidak boleh merokok gitu. Itu sih kalau Saya ingin saya. melihat perspektif yang lain ya dari kasus ini. Kira-kira sebagai aktivis pendidikan bisa kita melihat ini bahwasanya para pelajar kita ini ya apakah kemudian itu bentuk cara dia melampiaskan sesuatu yang mungkin apa namanya stres atau apa gitu ya. Nah, apakah ini kita punya cara gitu dalam sistem pendidikan kita ya kan? Dan boleh jadi kan misalkan saya nggak tahu ya sekarang ya maksudnya tingkat stres pelajar dan mahasiswa sekarang di level misalkan SMP SMA itu apakah memang beban Stres. beban pendidikan itu cukup menjadi sesuatu yang membuat mereka stres gitu ya sampai kita melihat beberapa kali di media itu kan ada yang bermasalah dengan kesehatan mentalnya itu terkait beban pendidikan. Salah satunya misalnya tadi dia mendapatkan PR yang terlalu banyak nih dari sekolah ya kan, PR terlalu banyak dari sekolah sehingga bentuk pelepasan stresnya itu adalah salah satunya dengan cara merokok gitu. Nah itu memang begitu atau bagaimana sih? Ya menurut saya sih Pak itu ada benarnya juga gitu. Tapi mungkin sedikit tips ya atau misalnya ilmu yang pernah saya dapetin apakah anak sekarang itu banyak stres atau apa ya? Itu faktornya adalah mereka sekarang fokusnya sudah menurun gitu. Fokus mereka itu pendek. Iya. Karena apa? Karena itu tadi pengaruh digital, HP gitu kan. Nah, zaman kita kan kayaknya kita dikasih PR. Saya dulu waktu saya masuk di Banjarbaru, wah itu ngeri banget, tapi ya udah gitu kan. Sepusing-pusingnya kita masih nggak sestres sekarang lah kira-kira. Iya gitu. Jadi karena mereka terbiasa tidak fokus, akhirnya dikasih PR yang harus fokus panjang, mereka jadi stres, gitu. Jadi tingkat yang dulu tinggi gitu ya, akhirnya ketika dikombinasikan atau dikonduk ke zaman sekarang udah pecah gitu, udah. Misalnya kapasitas yang sekarang tuh segini gitu kan, dan kualitas yang dulu tuh seperti ini kan, kalau masuk ya nggak masuk lagi gitu lah intinya. Begitu sih, semoga dapat dipahami. Tapi mungkin tips dan triknya untuk mendidik anak gitu ya. Saya dapetin ilmu ini di Cafe Communication El Abrar, itu salah satu sekolah komunikasi di Banjarbaru. Nah, cara untuk mendidik anak agar kita itu bisa punya anak yang pintar gitu ya, bisa mengeluarkan emosinya, itu di usia 0 sampai 8 tahun itu golden age. Nah, ajarilah mereka di usia itu yang terbaik apapun ya. Kita sebagai orang tua harus mencontohkan yang terbaik. Jangan merokok misalnya, supaya anak kita nggak ikutin merokok. Visualnya ya, akhirnya terbentuk nanti di pikiran. Betul gitu. Kemudian kalau kita mau mengubah anak, misalnya udah lewat nih, udah usianya udah 9 tahun, 10 tahun gitu ya. Ajari mereka ketika mereka bahagia gitu. Nah, orang yang bahagia diajari apapun, dikasih masukan apapun, pasti masuk. Ya, udah diterima gitu. Jadi kuncinya apa? Ya kehadiran orang tua itu adalah yang terpenting gitu dalam dunia pendidikan gitu ya, dalam pendidikan keluarganya. Sosok ya. Sosok. Jadi ketika anak happy, ya apapun nasihat yang masuk, insya Allah masuk gitu lah. Begitu sih. Kemudian di sepertiga malam. Sepertiga malam itu, makanya kalau dalam Islam kan ada sholat tahajud ya. Itu ternyata memang ada penelitiannya gitu, di jam segitu otak kanan kita itu terbuka, lebih mudah menerima ya. Lebih mudah menerima. Banyak kan beberapa tokoh besar seperti yang saya pernah baca sekilas ya. Profesor B.J. Habibie itu memang memanfaatkan waktu-waktu subuh gitu. 2 jam di antara jam 2 jam 3 dia itu biasanya bangun, melakukan ibadah dan fokus membaca buku karena waktu-waktu itu yang paling mudah untuk otak menerima informasi. Ya, saya dulu ujian jarang saya belajar malam, pasti subuh sambil sholat tahajud. Kalau saya mah SKS. Sistem kebut semalam bahkan 1 jam gitu. Ini 1 jam lagi udah final test nih, tahu-tahu belajar aja kan, kamar pertama pokoknya. Nah tapi itu juga kepepet kan? Iya. Langsung mau nggak mau nih otak juga. Jadi boleh jadi memang ya PR-nya keluarga Indonesia itu di fase itu kali ya. Banyak keluarga Indonesia yang lepas ya, di umur 0 sampai 8 tahun golden age gitu. Jadi ada anak-anak sekarang yang
usianya dewasa, tapi kelakuannya masih anak-anak gitu ya. Ada Secara orang dewasa, tapi dia tidak bisa mengungkapkan emosinya secara benar gitu. Betul. Kapan dia sedih, kapan dia bahagia dan seterusnya. Boleh jadi fase ini ya. Iya. Nah, berarti kita udah ketemu jawabannya Sal. dan peran ayah sangat penting. Nah, sedangkan di Indonesia ada isu fatherless. Ya kan? Nah, jadi mohon untuk bapak-bapak gitu. Karena kalau masalah kasih sayang itu Nulis memang belum? Segera ya guys. Bismillah segera. Doakan ya teman-teman. Semua Jadi kalau info masalah kasih sayang, pengasuhan itu memang bisa. Tapi kalau masalah ilmu pengetahuan, ayah nomor satu sih. Saya juga banyak banget mendapatkan ilmu pengetahuan, kepintaran dan lain itu dari ayah. Saya itu pernah mendapati sebenarnya lingkungan tetangga saya sih. Ada beberapa peristiwa yang itu membuat saya itu berpikir agak miris jadi. Satu, jadi pada saat kita lagi sholat jamaah nih, itu momennya Ramadan sebenarnya. Jadi ada anak tetangga itu yang saya tanya, bapakmu mana gitu, ya kan? Karena dia sholat sendirian, mungkin ibunya ada di belakang yang sebelah. Ada di rumah, kenapa nggak ikut sholat gitu? Lagi capek pak gitu. Jawaban lagi capek gitu. Satu ya. Nah terus kemudian saya berinteraksi dengan anak ini, dan selama saya berinteraksi dengan anak ini, saya tidak pernah mendapatkan satu kesempatan dia sholat berjamaah bersama bapaknya di tempat saya sholat. Nah, saya berpikiran dan berasumsi ini boleh jadi akan akibatnya akan 5-10 tahun yang akan datang ya, karena dia tidak mendapati contoh dan bapaknya juga gitu. Dan kadang-kadang kita yang begini juga terhadap keluarga-keluarga yang dalam tanda kutip, mohon maaf nih ya, yang kita katakan keluarga yang solehah gitu, keluarga soleh gitu ya, ya gitu. Dalam tanda kutip misalnya bapaknya seorang ustadz segala macam. Nah, jadi ada anak juga nih, bapaknya seorang ustadz. Ya. Nah, tapi ketika dia sholat berjamaah dari maghrib, isya, itu nggak pernah bapaknya ikut bersama dia. Nah, ini saya tanya lagi, bapakmu mana? Bapak saya sholat di masjid yang sana pak gitu, yang jauh gitu. Oh, gitu. Jadi terpisah nih, bapaknya di mana, anaknya di mana gitu. Jadi kan mulai jadi akan jadi persoalan gitu di kemudian hari, ya kan? Terkait tadi, kadang-kadang kita ini sebagai laki-laki menganggap remeh perkara yang begini. Iya. Ya kan? Tapi kita akan merasakan dampak. Iya, dampaknya setelah menikah, kemudian punya anak, kemudian anak kita besar, oh ternyata berdampaknya begini gitu. Baru kita rasakan gitu. Nah, mudah-mudahan Muris bisa ambil pelajaran nanti begini ya. Jangan sampai gitu anak-anak siap menerima masukan. Pada list tadi ya. Siap. Bismillah. Terutama 0 sampai 8 tahun. Nah, teman-teman semua sini yang juga yang jadi ayah yang baru jadi ayah dan sudah jadi ayah, usia masih 0 sampai 8 tahun, jangan sampai momen ini sesuatu yang lepas hilang, dari kita gitu, hilang gitu. Sayang ini. Iya, betul. Nah, kita balik lagi ya. Back to the topic. Back to the topic gitu. Nah, PR yang berikutnya terkait pendidikan, kita ini juga maksudnya saya ini kan kadang-kadang dapat WA. Dapat telepon dari entah itu keluarga, entah itu dari jaringan pertemanan yang relatif mereka ini minta carikan pekerjaan gitu kepada keluarganya yang baru fresh graduate gitu. Ada yang sarjana, ada yang ada yang lulusan SMA gitu. Ada juga yang keluarga gitu. Nah, jadi betapa sulitnya hari ini mencari pekerjaan gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah kadangkala ini fresh graduate kan, ada yang sarjana, kira-kira IPK-nya 5,00. Ya, mungkin 5 lah ya. Enggak ya teman-teman, maksimal 4 kok. Ya kan 3, berapa gitu. Ya inilah terhitung mumpuni lah IPK-nya. Dari segi IPK ya. Tapi kesulitan dalam mencari pekerjaan. Nah, termasuk juga di keluarga itu juga begitu kadang-kadang. Nah, kira-kira apakah dulu kita sempat membahas antaranya, kan di pendidikan kita ini kan sejak kita TK, kemudian kita masuk SD, SMP, SMA. Saya sebetulnya nggak TK, langsung SD pada atau zamannya Muris lah. Itu kan sebenarnya ada yang loss ya menurut saya. Maksudnya kalau zaman saya dulu,
kita itu kan ada ujian nasional, Iya. ya kan? Iya. Nah, ujian nasional itu kita kerjakan, tapi sebenarnya ujian nasional tidak membuat kita apa namanya ini loh akan jadi apa sih namanya sarana kita untuk bisa meneruskan ke jenjang berikutnya, Iya, ya iya, kan? iya. Atau misalkan ujian nasional itu tempat kita menemukan kira-kira potensi terbaik kita atau passion kita di mana sih, Iya. gitu, ya kan? Iya, Enggak iya, gitu. Malah sebagian dari kita itu kebingungan, kita nih maunya kuliah di mana sih, gitu kan? Ada anak IPA zaman saya itu ada anak IPA kuliahnya di IPS, Ya. ya kan? Gitu. Ada anak IPS tapi kuliahnya ambil di IPA gitu, Iya, ya kan? Ada yang begitu gitu. Iya. Nah kalau kita tadi berkaca dengan pendidikan kita, sebenarnya ini problem nggak sih sebenarnya menurut Oke. Cherry ya dari sisi itunya tidak, kan? Bahwasanya apakah pendidikan kita ini mesti kita rombak misalnya? Karena di tingkat SMA itulah sebenarnya kita mesti menemukan ke anak didik ini apa passion terbaik Arahnya dia, mau gitu. kemana? Arahnya mau kemana nih, ya kan? Sehingga dia tidak punya kebingungan lagi nih, dia mau kemana gitu. Kalau memang dia ternyata fokusnya mau jadi apa sih Anak namanya? teknik, Anak teknik, mungkin dari SMK, opsional ya. gitu ya. Jadi dia akan meneruskan ke sana gitu. Iya, iya. Gimana Cer begini tuh? Kalau jadi punya prinsip, Pak. Do and share positive things, be inspiring. Oke. Nah, jadi itu sejak saya mengalami kegagalan-kegagalan itu. Dan saya juga berpikiran seperti itu. Saya dulu waktu SMA jurusan IPA, tapi kuliah sosiologi, Ya. PS gitu kan. Nah, sesuatu hal yang selalu diajarkan di dalam pendidikan itu adalah bagaimana caranya sukses. Pasti seperti itu kan. Ya. Ayo kita pintar supaya kita sukses. Suksesnya tapi tanda kutip kerja gitu ya. Kerja di sebuah PT besar Betul. misalnya gitu kan. Atau jadi ya presiden Ya. misalnya. Jadi menteri dan lain-lain begitu. Tapi tidak diajarkan bahwa sebenarnya pekerjaan itu hanya jembatan. Hanya menurut saya pekerjaan apapun itu adalah jembatan kita untuk menuju ridho Allah. Wah ini religius nih. Gak apa-apa. Tingkat tinggi nih. Saya harus sedikit menaikkan level makom saya kira-kira teman-teman. Jadi kan kita bekerja itu untuk dapat uang, Ya, gitu kan? betul. Ya, ini secara singkatnya aja lah, gitu kan dapat uang. Nah, uang ini buat apa sih, gitu kan? Ya kita bayangin aja nih, ini kita, gitu kan? Ini surga misalnya gitu. Nah, kerjaan itu tuh cuman buat membangun jembatannya ini, gitu. Nah, jembatan ini tuh nggak dikasih pakem kan, harus apa? Bisa dari apapun kan? Yang penting apa? Halal, gitu kan? Kemudian ada ridho Allah lah. Dan yang saat ini yang paling terpenting tuh adalah halalnya itu Dan keberkahannya. dan keberkahannya, betul. Nah di dalam pendidikan sekarang tuh nggak diajarin gitu, makanya banyak yang nyontek. Ya, terobos aja lah. Nah itu yang saya kesel jujur ya. Dulu saya memang ya dari SD kelas 1 sampai kelas 6 selalu 3 besar sih. Sombong banget. Nggak apa-apa. Sebagai bentuk apresiasi diri kan. Besar juga. Peringkat 25 dari 24. Salah ya, 24 dari 25. Nah itu saya waktu SMP. Nah kan itu, tapi masalahnya adalah misalnya saya ranking 2 nih, saya lihat teman saya ranking 1, itu dia juga nyontek gitu. Waktu ujian nasional Pak, dia nyontek gitu. Itu yang membuat saya jadi nggak respect gitu. Nah SMP akhirnya saya ngelihat juga teman-teman saya, oh ternyata mereka menormalisasi nyontek. Nah pada akhirnya sekarang saya lihat memang mereka bekerja, tapi di dalam bagi mereka itu bekerja itu harus di bawah PT atau menjadi ASN atau apa gitu. Tapi mereka tidak memikirkan, saya kurang tahu sih maksudnya kayak tidak memikirkan halal atau apanya gitu loh. Gitu sih. Saya termasuk selektif dalam mencari pekerjaan. Masuknya lewat jalur amplop. Nah, tit. Maksudnya lewat jalur amplop ini ada surat rekomendasi. Itu loh, jangan disalahpahami teman-teman. Surat rekomendasi gitu. Ya, Gitu. rekomendasi kelurahan. Ya, kelurahan, pengantar RT gitu. Jadi sebenarnya saya tergelitik tadi yang diungkapkan Cherry. Ini kan sebenarnya hal yang remeh-temeh kadang-kadang. Ya, bagi sebagian besar orang ya. Jadi pembentukan karakter kejujuran sih sebenarnya, Iya. ya kan? Hal yang paling kecil sebenarnya ya.
dimulai dari kita waktu kita ke sekolah tadi ya, benar ya, sesuatu yang sebenarnya mencontek itu sesuatu yang salah sebenarnya ya kan, Iya, makanya kan tapi sekarang masih banyak dinormalisasi. korupsi. Nah, Iya. Saya nggak tahu ya zaman sekarang. jadi mungkin ada kaitannya juga dengan tingkat korupsi di Indonesia. Iya, betul, Pak. Betul. Itu orang-orang pinter loh, Pak, sebenarnya. Betul. Karena kejujuran itu tidak ditegakkan sejak awal. Iya. Ya. Saya nggak tahu ya, zaman saya itu saya masih ingat, Bang. Zaman saya SD itu ada namanya kantin kejujuran. Saya nggak tahu zaman Iya, Mbak Ceri zaman saya ya? ada, zaman saya ada. Jadi kalau kita, pokoknya kantinnya Iya, itu kita bayar. nggak ada yang jaga gitu, nggak ada yang jaga. Iya. Jadi tapi sudah serba ada tulisannya ini misalnya kue apa gitu ya, nah, beng-beng misalnya 500, kita bawa uang 1.000, pokoknya kita misalnya ambil satu harganya 500, kita taruh 1.000, 500 sih kita ambil gitu. Nah Bayarnya. zaman sekarang kayaknya nggak ada deh. Yang saya pahami setelah saya dewasa ternyata itu salah satu cara membentuk kejujuran anak-anak pada saat ini. Tapi sekarang ada loh, Kak. Ada ya? Masih ada. Masih ada ya? Mentol. Mentol, nyucuk satu harga 1.000, Iya. nyucuk 10, nyucuk 10, Ambil dua. harganya 1.000, bayarnya 500. Nah itu Nah. keterlaluan. Itu paman pentol banyak itu pahalanya itu. Tapi memang masalah kejujuran ini masalah karakter juga ya sebenarnya. Memang harus dibentuk, tidak bisa serta-merta gitu. Saya pernah, saya mungkin cerita sedikit sih. Jadi saya pernah ditampar secara bahasa oleh dosen saya. Jadi saya ini kan termasuk orang yang cukup ideal lah, kalau bisa dibilang. Idealis. Idealis. Karena Idealis. ideal sama idealis. Idealis ya teman-teman, mohon maaf. Idealis. Jadi saya itu tipe orang yang kalau misalnya ada final test nih, atau UAS lah kalau bahasa sekarang. Saya itu tidak pernah memilih tempat duduk paling belakang, Bang. Kenapa? Wede. Ya itu saya ingin menjaga harga diri sebenarnya. Persoalan saya bisa jawab soalnya atau enggak itu urusan belakang. Woi. Tapi saya menanamkan nilai kejujuran walaupun nanti misalnya nilai hasilnya itu C gitu, nggak masalah. Yang penting itu dari kejujuran ya. Iya. Oh. Tapi ternyata suatu ketika dalam obrolan grup isinya tuh dosen-dosen saya kebetulan pada saat itu pernah menjadi salah satu ya ketua organisasi lah. Wis. Jadi dosen saya bilang gini, jadi anak-anak, adik-adik, jujur saja nggak cukup. Kalian harus pintar. Percuma kalian jujur kalau nggak pintar itu nanti kalian di dunia luar Mungkin akan bisa susah. ditarik karena ya dengan kasus ini yang kasus terbaru ULM ya. Mungkin boleh jadi berakarnya dari sini kan. Agak jurang terus dari tadi ya podcast ini. Mungkin salah satunya, Bang. Nah, saya kembali tadi yang disampaikan Cerris bahwasannya boleh jadi kita perlu mengkoreksi terkait dengan indikator sukses ya masa depan gitu Ya. ya bagi pelajar-pelajar hari ini bahwasanya karena memang indikator sukses ini yang sebagaimana juga yang dipahami sebagian orang tua juga begitu kan. Anak saya sukses itu adalah anak saya ketika dia Jadi ASN. ASN atau dia bekerja di Kaya. perusahaan besar gitu ya begitu sesimpel itu sebenarnya. Nah tapi sebenarnya saya tertarik dengan kalimat tadi ukuran sukses itu bukan begitu gitu ya kan. Ukuran sukses itu adalah kira-kira kalau kita itu bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, ya kan? Apalagi ujungnya itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam nih kalimatnya. Masya Allah. Ini agak filosofis teman-teman, agak filosofis. Ya. Ridho Allah ini kan ridho tertinggi nih. Iya, betul. Ya, setelah ridho orang tua kan. Iya. Tapi ridho mertua belum ya, Des? Ya, Bismillah. Gimana Bang? Jadi masalah saya agak blank sedikit nih. Maaf ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya bicara pendidikan sebenarnya banyak sekali ya. Ini aspeknya kemana-mana, masalah ekonomi, masalah kemiskinan, juga ada masalah kultur kita khususnya misalnya di Kalimantan Selatan gitu. Karena memang misalnya begini, ada statement begini yang paling sering kita dengar gitu. Kalau untuk perempuan ya, ini nanti silakan dibantah dari Mbak Ceri. Ngapain sih perempuan kuliah tinggi-tinggi atau sekolah tinggi-tinggi, toh nantinya ujung-ujungnya ke dapur. Itu mungkin ada penjelasan atau bantahan statement. Karena bagi saya, laki-laki atau perempuan setinggi apapun kuliahnya, ya pasti ke dapur juga gitu. Gimana? Bentar saya batuk dulu. Ya, nggak apa-apa. Laki-laki, perempuan, Iya. ya pasti ke dapur. Kalau mau masak, harus ke dapur. Iya. Nah, gitu. Nah, Gitu. ini kembali lagi ke permasalahan yang kita bahas tadi, gitu. Yang nyuruh anak itu untuk tidak sekolah itu adalah ibunya. Bayangkan jika ibunya berpendidikan, ibunya pasti nggak mau nyuruh anaknya bolos. Nah, jadi peran ibu bagaimana dari pendidikan sangat penting, bukan? Ibulah yang bisa menyuruh anak gitu ya untuk sekolah. Kalaupun anak itu tidak sekolah, homeschooling. Nah, homeschooling oleh siapa? Ibu. Ayahnya kemana? Kerja pasti, ya kan? Gitu. Jadi pendidikan itu oleh wanita itu tidak hanya untuk agar wanita itu bekerja gitu ya. Itu tadi di PT mana segala macam. Tapi merekalah yang mengajari generasi penerusnya.
gitu. Mungkin kan ya misalnya nih oke lah kalau misalnya ada biaya ngeles privat di Aksi Cerdas gitu kan bisa gitu. Tapi Boleh. Teman-teman nanti silakan hubungi Mbak Cherry ya di Aksi Cerdas. iya. Nah, tapi kalau misalnya nggak usah les lah gitu. Kan ibunya udah pinter gitu ya. Udah ibunya aja yang ngajarin. Apalagi calistung misalnya kan ibunya nggak kerja, punya waktu banyak gitu kan. Atau enggak di dalam rumah udah ada ART. Wah, enak banget itu udah. Anak tuh udah 24/7 itu diajarin sama ibu, pasti bondingnya dapet, ilmunya dapet gitu kan, kasih sayang nggak kekurangan itu anak. Gitu. Tinggal mungkin dibawa keluar untuk eksplorasi lebih luas ya. Iya, jadi itu pentingnya perempuan itu tetap harus berpendidikan setinggi-tingginya gitu. Perempuan harus berdaya, nggak boleh lah Iya. hanya sebatas, mohon maaf ya, hanya sebatas setinggi mungkin lah kalau bisa. Karena perempuan itulah dunianya anak, dunia luar Betul, anak. saya sepakat. Karena kan ada juga saya nggak tahu ya istilah agamanya gimana. Ibu itu kan adalah madrasah pertama bagi seorang anak gitu. Iya. Saking pentingnya pendidikan bagi seorang anak dan peran perempuan sangat berpengaruh di sini. Iya, jadi Anda kalau cari jodoh perempuan, nah, Silakan nanti Mbak kalau ada teman bisa rekomendasikan ke saya aja. ya silahkan hubungi nomor di bawah. Nah, kita mungkin mau masuk sedikit kepada ini kan sudah kita bahas panjang lebar. Tadi juga ada cerita bagaimana kondisi di pelosok segala macam gitu. Ini kan pemerintah pusat ya melalui presiden ini sudah mendirikan namanya sekolah rakyat gitu. Nah, ini saya pribadi belum membaca secara spesifik bagaimana proposal daripada sekolah rakyat ini, tapi yang kita tahu pasti tujuannya baik dah gitu. Sama seperti MBG, walaupun sampai dengan hari ini masih terus dikritik, tidak masalah. Gimana pandangan Mbak Cherry terkait dengan sekolah rakyat? Apakah sebenarnya sekolah rakyat ini menjadi salah satu alternatif yang diharapkan agar pendidikan itu bisa betul-betul tidak dirasakan oleh anak-anak yang dalam tanda kutip ya, yang saya tahu memang sekolah rakyat ini ada peruntukannya khusus gitu. Salah satunya dari kategori anak-anak yang kurang mampu kira-kira begitu. Gimana pandangan Mbak Cherry? Iya, aduh berat. Gak apa-apa, kita perspektif aja gitu. Sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat atau apa ya namanya? Saya lupa. Sekolah rakyat. Iya. Sekolah rakyat. Saya sebenarnya juga kurang mengikuti nih yang sekolah rakyat gitu, tapi saya ada lihat beberapa status WhatsApp ibu-ibu dari dinas sosial lah gitu kan. Mungkin ini sangat membantu gitu ya anak-anak yang memang ingin sekolah gratis ya, kan sekolah gratis gitu. Tapi yang saya masih saya rasa belum masif itu adalah siapa sih target sasaran yang sebenarnya gitu. Iya. Nah, apakah sudah sebanding dengan populasi, mohon maaf, orang miskin dengan sekolah rakyatnya gitu. Apakah sekolah rakyat itu memenuhi gitu untuk semua orang miskin bisa masuk ke situ? Nah, itu saya belum melakukan riset atau baca-baca lebih dalam sih gitu. Tapi kalau misalnya mungkin terbantu ya kalau saya lihat dari faktanya, dari status WA ibu-ibu, bapak-bapak dari dinas sosial terbantu sih gitu. Tapi mungkin bisa lebih masif lagi aja gitu ya, seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi permasalahannya bukan membangun sekolahnya tapi kan ke orang tuanya gitu. Tapi kembali lagi memang kita harapkan dengan adanya sekolah rakyat ini mudah-mudahan bisa membentuk karakter anak bangsa sebagaimana yang kita inginkan tadi yang sudah kita diskusikan panjang lebar gitu. Betul. Dan ini kurikulum sih yang saya kritik itu, kurikulum tuh selalu berganti gitu, jadi sangat membingungkan, guru aja bingung gitu, apalagi muridnya kan. ya. Termasuk sebenarnya dosen gitu. Iya. Dosen aja saya kebetulan masih sering silaturahmi Bang ke kampus. Ya cari loker lah kira-kira Bang. Enggak, maksudnya silaturahmi ke dosen, minta wejangan-wejangan gitu kan, sambil ya tanya-tanya gimana kondisinya segala macam gitu. Jadi ada dosen yang memang yang dulu kalau sibuknya pusingnya tuh dari mahasiswa, sekarang bukan hanya mahasiswa yang pusing tujuh keliling gitu. Dosen juga sibuk pusing banget sekarang Bang. Karena kurikulum itu yang ada itu. Nah, kurikulum ini kan sebenarnya terkait dengan masalah sistem juga ya. Betul tadi yang disampaikan Mbak Cherry, kenapa sih? Ini sebenarnya menjadi pertanyaan semua orang saya rasa. Dan kita sepakat kenapa sih setiap kali ganti menteri, ganti kebijakan gitu loh. Maksud kita sebagai rakyat atau orang awam, kalau misalnya ada kebijakan kurikulum yang baik, dijalankan aja gitu. Sebenarnya bukan hanya pada tingkat presiden sih sebenarnya, ya kan? Pada tingkat wali kota, bupati, gubernur kadang-kadang juga kan ketika ganti gubernur kadang-kadang juga berubah kebijakan. Iya, kenapa kira-kira Bang? Biar ada ini. Apa karena ada misi koalisi atau apa, saya nggak tahu juga sebenarnya. Ini kan masalah egosentris sebenarnya. Betul. Ego.
Tapi saya ingin balik lagi kepada pendidikan tadi. Saya berpikiran sebenarnya kalau tadi sekolah rakyat bisa menyentuh titik-titik sebagaimana tempat Cherry melakukan aktivasi kerelawanan Ya, tadi, betul. ini kan bisa menjawab tantangan pendidikan kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Tinggal seperti itu. sebenarnya sekolah rakyat ini efektivitasnya, ya kan? Kemudian tadi cakupannya tadi gitu. Apakah ini bisa Menyelesaikan melingkupi persoalan. anak-anak yang tadi yang secara domisili dia terpencil, ya kan? Kemudian orang tuanya kekurangan, orang tuanya bekerja dan seterusnya. Mestinya kan prioritasnya ini nih, ya kan? Gitu. Jadi memang negara tuh betul-betul mencari nih siapa yang jadi berhak menjadi murid di sekolah rakyat ini, siswanya siapa Tepat gitu. sasaran atau Tepat tidaknya, sasaran, ya. gitu. Jadi bukan hanya pada program ini sekedar terlaksana, tapi sebagaimana tadi efektivitas, kemudian tujuannya tercapai. Gitu. Ya, outputnya juga harus jelas kira-kira. Ya, gitu. begitu kira-kira. Kita sudah cukup panjang, Bang, berdiskusi dengan Mbak Cherry. Sampai saya bingung nih mau menanyakan. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak Mbak Cherry. Cuma sebagian besar tadi sudah kita diskusikan. Bisa dibilang sebenarnya kita sudah di penghujung diskusi pada episode kali ini. Sebelum saya menutup nih, mungkin ada semacam harapan-harapan lah dari Mbak Cherry sebagai seorang relawan dan juga aktivis yang pasti lebih tahu lah kondisi bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan kita di daerah-daerah pelosok. Kalau tidak salah sebutannya sebenarnya lebih tepatnya daerah 3T ya. Iya. Nah, daerah 3T. Gimana? Mungkin ada harapan-harapan yang mau disampaikan oleh Mbak Cherry kepada pemerintah kita, pemerintah Provinsi Kalsel, pemerintahan pusat kita, ini semua kementerian lah. Mudah-mudahan bisa mendengarkan suara-suara kita yang di Kalimantan. Bukan hanya mendengarkan suara-suara yang ada dari Khususnya Pulau Jawa pendidikan, gitu. Ya, khususnya masalah pendidikan. Iya. Kita sebagai orang Kalimantan juga punya suara yang sangat resah ingin disampaikan sebenarnya. Silakan Mbak Cherry. Pendidikan itu menurut saya adalah sebuah kolaborasi, gitu. Kolaborasi dari seluruh elemen, gitu. Dari pemerintah, dari guru, dari masyarakat, gitu ya. Dan caranya seperti apa? Tidak hanya menyediakan sekolah, buku dan lain-lain. Bahkan ada yang perlu bis misalnya, ada yang perlu infrastruktur dan lain-lain. Dan pendidikan itu adalah satu-satunya jalan atau jalan awal untuk menuntaskan kemiskinan tadi, kemiskinan struktural tadi. Karena semuanya itu berasal dari pola pikir, begitu. Jadi harapan saya semoga kedepannya pemerintah itu bisa melek khususnya terhadap motivasi pendidikan karakter, lakukan bonding, pendekatan khusus gitu misalnya. Kemudian ya utuslah misalnya guru-guru yang memang bisa membuat pola pikir masyarakat yang mungkin belum tersentuh itu bisa berubah gitu. Nah, pola-polanya itu seperti apa? Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Harus dicari orang-orang yang berkompeten gitu. Orang-orang yang bisa melakukan pendekatan khusus gitu. Karena nggak semua masyarakat itu bisa langsung menerima. Kita datang nih tiba-tiba terus oh iya saya mau enggak kayak gitu. Banyak banget caranya. Nah, dan itu adalah peran pemerintah nih dan peran akademisi dan lain-lain untuk mencari semua hal itu gitu. Dan pendidikan kejujuran itu juga yang terpenting gitu. Kesuksesan buat teman-teman, jangan patah semangat karena kita semua udah sukses gitu ya dengan cara apapun, karena pekerjaan tadi itu hanya jembatannya aja, hanya jembatan. Apapun yang kalian lakukan saat ini itu adalah yang terbaik selagi jembatan itu dapat mencapai tujuan kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa les di Aksi Cerdas. Luar biasa. Luar biasa. Keren. Baik, sahabat Tapi sebelum positif. dititip, Oh ya, sebentar sebelum saya tutup. Saya punya pesan khusus buat Muhris. Siap. Saya akan mendengarkan. Jadi underline tadi yang disampaikan Cherry, kalau nanti mencari pasangan, Siap. pilihlah yang cerdas. Sebentar Bang, saya buka hati dulu Bang. Ya, Silakan. pilihlah yang cerdas karena dia yang akan mendidik anak-anak Muhris ke depannya. Iya. Kira-kira. Jangan lupa hubungi Muris. Iya, Baik, terima kasih masukannya Bang Wahyudi, dan kita sudah berada sampai di ujung diskusi pada episode kali ini. Kita sudah membahas berbagai macam hal, mendengarkan cerita-cerita yang bisa dibilang sebenarnya mengharukan ya dari pengalaman yang dilakukan oleh Mbak Cherry. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di sini
bisa memberikan insight yang baik kepada kita semua yang khususnya ada dalam ruangan ini dan juga para Amin. pemirsa yang menonton video channel ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Cherry, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan terus semangat menjadi seorang aktivis. Jangan lelah lah. Karena tadi kan yang kita cari sebenarnya ridho Allah ya kira-kira Oh, begitu. insya Allah. Amin. Amin. Dan juga terima kasih Bang Wahyudi pada episode kali ini. Oke, terima kasih semuanya. Sebagai penutup, seperti biasa saya akan sampaikan pantun yang cukup sederhana dan ini cukup jarang didengarkan oleh banyak orang. Ikan haruan dalam tapih. Cukup Cakep. sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar di channel ini. Terima kasih dan dadah semua. Dah.